Pemirsa, kami baru mendapatkan informasi yang kami kutip dari Fars News Agency, ini merupakan media dari Iran, bahwa maksud kami sebuah kapal perang Amerika Serikat ini putar balik karena dihantam oleh dua rudal dari Iran karena tidak mematuhi peringatan yang telah dikeluarkan oleh IRGC. Dan sebelumnya melalui Project Freedom, pemirsa, Amerika Serikat menyatakan akan menerjunkan militernya untuk mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz. Iran pun telah memperingatkan akan menyerang kekuatan asing manapun yang mencoba untuk mendekati Selat Hormuz. Apakah ini artinya akan ada eskalasi pertempuran baru antara Amerika Serikat dan Iran? Kita akan membahasnya bersama analis geopolitik Timur Tengah sekaligus mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, ada Pak Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, selamat malam pemirsa. Dan Ghasim Muhammadi dari University of Qom Iran. Pak Ghasim, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Pak Dian, Hatam Al-Anbiya Iran menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila Amerika Serikat terus melakukan blokade alias agresi laut terhadap pelabuhan Iran. Nah, yang terkini Iran dilaporkan telah mengirimkan atau menyerang dengan rudal kapal perang Amerika Serikat karena tidak mematuhi yang sudah disyaratkan oleh Iran. Nah, apakah ini artinya akan ada aksi militer yang dilakukan oleh Iran dalam waktu dekat? Terima kasih Mas Iqbal. Bisa disaksikan ya, Iran sudah memperingatkan, Iran sudah memberitahu bahwa siapapun yang melanggar peringatannya dalam kaitan dengan Selat Hormuz, dia akan bertindak. Artinya tata krama aturan hukum internasional dipatuhi. Tidak seperti Israel dan Amerika yang tiba-tiba menyerang. Tiba-tiba subuh-subuh menyerang. Itulah bedanya orang yang tahu tata krama sekalipun dalam terang sama orang yang memang tidak paham etika perang. Nah, dalam kaitan yang disampaikan oleh tadi bahwa Iran melontarkan dua serangan rudalnya kepada kapal Amerika, itulah bentuk kalau peringatannya tidak dipatuhi. Kalau dipatuhi kan Iran tidak akan menembak siapa-siapa. Tapi karena memang dimulai dengan sengaja memprovokasi dengan mengirim kapal itu, ya Iran jelas melakukan tindakan yang sebelumnya sudah dia peringatkan. Nah, contohnya kan berbeda sama Amerika dan Israel. Mereka yang pengecut itu tidak kenal aturan hukum internasional, main serang. Nah, tolong diingat lagi pemirsa bahwa yang namanya Amerika dan Israel selalu melakukan provokasi agar Iran mulai menembak. Tapi selama ini Iran mampu menahan diri sehingga sifatnya tetap menunggu atau defensif. Tapi karena Amerika dan Israel tidak sabar, dia serang, Iran membalas. Sekali lagi, Iran membalas. Artinya unsur bela dirinya dikedepankan, bukan unsur agresinya. Kebalikan. Jadi kalau sekarang Iran bereaksi dengan adanya provokasi Amerika, mudah-mudahan Amerika sadar bahwa Iran tidak main-main dan tidak memperluas provokasi ini, dan saya yakin Iran tetap akan terbatas dalam melakukan reaksinya. Oke, Pak Ghasim, ini berlangsung setelah ada diluncurkan Project Freedom ya. Ini diklaim oleh Trump bahwa ini merupakan request atau permintaan dari negara-negara yang kapalnya terjebak di Selat Hormuz. Dilaporkan ada sekitar 3.000 kapal di sekitar Selat Hormuz yang terjebak selama 65 hari. Apakah klaim ini bisa dipercaya, Pak Ghasim? Ya, kalau kita mau memahami apa hakikatnya Amerika Serikat itu, kita harus kembali ke sejarahnya Amerika Serikat. Tapi itu juga saya kira tidak diperlukan. Hanya 60 hari yang lalu itu, hari pertamanya mulainya perang itu, dia kalau Amerika Serikat bilang itu adalah humanitarian action. Ya. Kalau kami mau tahu apakah mereka pedulikan humanitarian action atau tidak, kita kembali ke 60 hari yang lalu itu, di mana satu sekolah diserang 2 kali, double tap ya, 2 kali diserang dan hampir 170 orang, semuanya anak-anak kecil tewas. Yani kalau kita mau tahu apakah mereka memedulikan
masalah kemanusiaan atau humanitarian action atau tidak, saya kira tidak begitu jauh. Nah, pasti kalau sejarahnya mereka juga penuh dari saksi di mana kita bisa temukan humanitarian aid-nya Amerika Serikat itu ya. Itu dibilang bahwa 250 tahun beradanya Amerika Serikat hanya 17 tahun tidak berperang sama negara lain. Dan 40 negara diserang Amerika, jutaan orang dibunuh mereka dan militer mereka. Oleh karena itu, kalau mereka mengatakan bahwa kami ini mau membuka itu untuk humanitarian action atau macam itu, saya kira tidak ada orang yang percaya mereka. Oke, kita perlu mengingatkan kembali ya tadi. Saya harus tambah ini. Iya, sebentar Pak Dian, saya mengingatkan kembali pemirsa bahwa pada 28 Februari 2026, Sekolah Dasar Putri Sajareh Tayyibeh di Minab, Iran hancur akibat diserang oleh serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat, dan seperti yang disebutkan tadi korbannya mencapai puluhan begitu. Silakan Pak Dian. Begini ya, kalau masalah klaim sepihak dari yang namanya Trump, saya cuma mau bilang dunia rasanya sudah tahu. Klaimnya tidak ada yang benar, tidak ada yang jujur, semua bohong. Sekali lagi, semua klaim bohong. Apalagi kalau dikatakan Trump atau Amerika diminta oleh negara-negara teluk. Negara-negara teluk sekarang sudah jenuh dibohongi oleh Trump. Tolong dicatat itu. Karena mereka yang tidak tahu menahu rakyatnya, tidak ingin perang, tahu-taunya dilibatkan hanya karena di situ ada pangkalan Amerika. Tapi lihat yang dilakukan Iran. Reaksi terhadap penggunaan pangkalan itu dibalas setimpal dengan hanya menyasar rudal-rudal Iran itu hanya menyasar pangkalan Amerika yang ada di negara itu. Tidak brutal seperti yang dikatakan Qasem, menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, menyerang segala macam. Tidak. Artinya Iran selalu terukur dalam tindakannya. Klaim, kalau dibilang klaim negara-negara teluk meminta, bohong. Seperti juga klaim ketika dikatakan oleh Bahrain bahwa agresi Iran terhadap Bahrain, itu juga bohong. Dunia menyaksikan kok, agresi dimulai oleh Israel dan Amerika terhadap Iran, bukan sebaliknya, apalagi terhadap negara-negara Arab. Nah, kalau dikatakan klaim ada 3.000 kapal yang masih tertahan di sana, stranded di Teluk Persia, sama sekali bohong. Sebelum perang pun, dalam kondisi normal pun, tidak ada kapal sebanyak 3.000 di perairan Teluk Persia. Bahkan ada dulu sebelumnya dikatakan kapal Indonesia tertahan karena menunggu antrian sekitar 2.000 kapal. Tidak ada kapal sampai 2.000 di sana. Yang Jadi, ada Pak Dian, sekitar mengapa 200. narasi-narasi itu terus dihembuskan Pak Dian? Mengapa narasi-narasi seperti itu? Itulah Trump. Di Kongresnya, lihat Menteri Pertahanannya di Kongres juga. Jawabannya itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi itulah pola komunikasi yang dipegang oleh timnya Trump, yang menyewa seorang ahli, seorang pakar yang memang ahli dalam hal itu, kalau nggak salah si Roy Cohen itu, dengan harapan kebohongan yang diajukan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Itulah yang disebut post-truth. Jadi yang disampaikan itu selalu kebohongan. Dengan harapan masyarakat dunia akan percaya. Tidak akan. Kali ini dunia sudah terbuka matanya siapa Trump. Jadi propaganda itu sebenarnya menurut Anda sudah tidak berhasil dan tidak ada yang mempercaya begitu ya. Pak Gosim, kalau kita melihat IRGC sebenarnya sudah mengeluarkan pernyataan ya, penegasan bahwa perpindahan orang, civilians atau barang melalui jalur maritim yang mematuhi protokol transit dari IRGC dan melewati rute spesifik yang sudah ditetapkan melalui koordinasi, ini toh akan aman saja. Nah, artinya apakah itu menegaskan bahwa sebenarnya Iran ini tidak pernah ada niat untuk memulai serangan atau perang, kecuali memang diganggu begitu Pak Gosim? Kalau Selat Hormuz itu, sebagaimana kita ketahui, itu terbuka ya. Kalau sebelumnya hampir 47 tahun Iran tidak memanfaatkan, tidak mengganggu, tidak menjalankan kekuasaannya di Selat Hormuz itu, dan itu membuat Iran rugi. Yani kalau itu harus, kalau regime ataupun mekanisme sekarang itu atau dulu itu beradar atau dijalankan di Selat Hormuz itu pasti harus diselesaikan, karena itu pasti mengancam keamanan Iran, dan itu sudah terbukti beberapa kali.
selama 9 bulan terakhir itu Iran itu diserang dari sama selat, dari sama negara-negara yang berada di Teluk Persia itu di pangkalan-pangkalan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kalau sekarang ini Iran sudah putuskan, sudah tentukan bahwa kalau mekanisme yang beredar atau akan dijalankan di Selat Hormuz itu pasti tidak akan kembali lagi ke macam dulunya. Sekarang kalau ada mau kapal yang ada terkait Amerika Serikat atau musuh-musuh Iran itu tidak akan lewat. Dan sebagaimana yang Anda umumkan, breaking news ya hampir 1 jam sebelum ini ada satu kapal perangnya Amerika atau kapal militernya Amerika itu yang diserang oleh 2 misil cruise Iran itu karena mau lewat tanpa izin, dan Iran sudah umumkan harus ada izinnya, tidak boleh lagi karena mereka mau masuk lagi, mereka mau peralatan dan persenjataan mereka juga mereka mau masukkan lagi dalam pangkalan-pangkalan mereka dan menyerang lagi Iran. Pasti itu tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu saya kira bahwa semua negara, termasuk negara-negara Selat Hormuz, Teluk Persia dan juga negara-negara yang lain, mereka harus merasa terbiasa dengan peraturan-peraturan barunya Selat Hormuz itu, dan pasti Iran masih sahabat sama negara-negara yang tidak bereaksi agresif terhadap Iran. Tapi sekarang kami ini dalam keadaan perang, pasti keadaan yang sekarang beredar di sana pasti beda dengan keadaan yang macam biasa. Oleh karena itu saya kira itu tidak akan kembali lagi ke mekanisme dulunya Selat Hormuz itu, dan semua negara di seluruh dunia itu mereka harus jadi terbiasa dengan itu, karena kalau Selat Hormuz itu kalau bagi negara-negara yang lain mungkin adalah masalah naik turunnya minyak, tapi bagi kami ini yang sekarang di Iran itu adalah keamanan nasionalnya kami. Oleh karena itu warga Iran, militer Iran dan juga pemerintah Iran, pemimpinan Iran itu sudah umumkan bahwa kalau peraturan yang sekarang dan sejak sekarang sampai akhir selamanya yang akan beredar dijalankan di Selat Hormuz itu pasti di bawah kekuasaan dan di bawah pengelolaannya Iran. Oke, dan itu juga masih terus dibahas secara intensif ya. Kemarin terakhir ada diskusi yang dijalin antara Pak Arakci dengan counterpartnya di Oman begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena diskusi ini juga menarik terkait dengan inkonsistensi dari Amerika Serikat yang menyatakan Project Freedom ini katanya bukan misi pengawalan, tapi di sisi lain US Central Command kok justru menerjunkan belasan ribu paramiliter. Ada inkonsistensi di situ. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News masih bersama dengan Pak Dian dan Pak Qasim. Pak Dian, pernyataan dari Trump yang mengklaim bahwa ini request atau permintaan dari negara-negara yang kapalnya terjebak. Tapi ada pernyataan lain dari US Central Command yang menyebutkan bahwa mereka akan mendukung dengan menerjunkan 15.000 personil paramiliter, lebih dari 100 pesawat, kapal-kapal dan juga drone. Anda melihat ini klaimnya bertentangan ya, di satu sisi menegaskan bahwa ini bukan operasi pengawalan. Ini hanyalah menuruti permintaan dari negara-negara yang kapalnya terjebak. Tapi di sisi lain menerjunkan belasan ribu personil bahkan. Anda menilai ini seperti apa? Itulah pola komunikasinya Trump, pola narasi di media, selalu disampaikan hal-hal yang bertentangan sehingga orang dikira masyarakat dunia akan sulit membaca apa sebenarnya strategi yang akan dilakukan oleh Trump. Buat saya begini, kita lihat yuk pengalaman dari beberapa perang di mana Amerika terlibat sengaja melibatkan diri di 3 perang besar. Pertama, Perang Dunia I. Kenapa Amerika semua perang ini ya, Perang Dunia I, II, dan Perang Vietnam, itu salah satu penyebabnya dimulai dari masalah maritim. Perang Dunia I alasannya karena ada kapal Amerika yang namanya Lusitania, katanya ditembak. Padahal kalau mau jujur, kawasan di mana kapal Lusitania ditembak sudah diperingatkan oleh pihak-pihak yang berperang untuk tidak dilalui kapal-kapal sipil. Tapi kapal ini sengaja lewat ke sana, ditembak. Dengan alasan kapalnya ditembak, Amerika masuk. Yang kedua, Perang Dunia Kedua, kita lihat Amerika sudah mempersiapkan segalanya di Pasifik
dengan menambah armadanya di Hawaii, sehingga Jepang yang ketika itu memang terlibat perang Asia Rayanya itu sudah melihat bahwa Amerika ini sebenarnya sudah bersiap untuk perang. Sebelum kecolongan, Jepang mendahului menyerang Pearl Harbor. Dengan alasan itu Amerika menerjunkan diri di Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Vietnam juga salah satu alasan yang dipakai, karena dia tidak punya alasan untuk melawan, menghadapi Vietnam Utara, Vietcong itu, mereka mencari alasan. Nah, didapatlah alasan bahwa kapal perangnya dia yang namanya USS Maddox itu sengaja berlayar di perairan Selat Tonkin yang dianggap memasuki wilayahnya Vietnam Utara. Akibatnya ditembak. Dengan alasan itu juga Amerika melibatkan diri dalam perang Vietnam. Iran banyak belajar dari pengalaman-pengalaman bagaimana provokasi dan propaganda Amerika untuk bisa menyatakan perang dengan besar-besaran sehingga lawannya dianggap runtuh dan dapat dikalahkan secara cepat. Hal ini ternyata terbukti salah dalam konteks Iran. Dua serangan yang pertama bersama Israel itu ternyata tidak membuat Iran hancur, bahkan bisa bertahan, bahkan lebih jauh lagi Iran bisa membalas. Kalau sekarang dengan katanya proklaim ada milisi lah apa namanya 15.000, ya silakan aja, rasanya di berita manapun nggak ada Amerika punya milisi sebanyak itu gitu yang pernah diturunkan di medan perang, nggak ada. Yang ada sekali lagi propagandanya Trump juga katanya 100 pesawat, silakan aja. Apapun yang dilakukan dikatakan oleh Trump, saya yakin Iran sudah bisa membaca mana yang perlu diwaspadai, mana yang bisa dianggap gombal. Oke, itu kalau belajar dari perang-perang yang sebelumnya, artinya dari justifikasi-justifikasi yang dibuat untuk memulai perang itu ada pola yang berulang, begitu ya Pak Dian ya, dan itu Ya, sudah betul dibaca sekali. bukan Betul hanya pihak Iran tapi publik ternyata juga sudah melihat pola-pola yang berulang itu. Betul Nah, sekali. Pak Gosim, kalau kita melihat pernyataan yang dikeluarkan baik itu oleh Khatam Al-Anbiya, kemudian juga pihak Iran yang lain, pejabat tinggi, ada sudah kesiapan militer yang dilakukan. Nah, ini apakah artinya akan ada tindakan ataupun aksi militer yang dilakukan, apalagi dalam kondisi saat ini dengan ancaman dan juga provokasi yang dilakukan terus-menerus yang dinilai oleh beberapa pihak memang sengaja dilakukan untuk memancing, Pak Gosim? Iya, Iran sudah umumkan bahwa kalau blokade itu pasti itu merupakan aksi perang, itu berdasarkan aturan perang. Kalau blokade dengan jelas dianggap sebagai aksi perang. Dan Iran sudah umumkan bahwa kalau aksi itu, yakni blokade itu dijalankan lagi atau dilanjutkan lagi, Iran pasti tidak akan tahan diri lagi dan pasti akan bergerak. Dan hari kemarin, kalau saya tidak salah, atau hari sebelumnya, Khatam Al-Anbiya itu, Markas Khatam Al-Anbiya mengumumkan bahwa Iran dengan segera akan menghabiskan blokade itu dengan aksi militer. Dan hari kemarin ada pengumuman dari Angkatan Lautannya Iran bahwa harus di pelabuhan Fujairah yang di Emirates itu ada kapal-kapal yang berada di sana harus dikosongkan daerah itu. Nampaknya Iran sudah siapkan dirinya untuk memulai lagi pembelaan dari diri dan perjuangan terhadap agresor itu dan menyelesaikan blokade yang dianggap pertama sebagai aksi perang dan juga dianggap sebagai pelanggaran ancaman senjata, ya, gencatan senjata. Oleh karena itu, saya kira mungkin dalam beberapa jam lagi kita akan melihat eskalasi lagi dari pihak Iran, tapi eskalasinya pasti sebagai balasan di hadapan atau balasan terhadap blokade yang sebagaimana saya tadi katakan merupakan pelanggaran gencatan senjata dan juga aksi perang. Ya. Oke. Saya tambah ya.
Ya, sebentar. Ada informasi terbaru juga bahwa Amerika Serikat membantah bahwa kapalnya terkena serangan rudal. Padahal Iran menyebutkan bahwa kapal ini terpaksa harus putar balik karena diserang rudal. Jadi tetap ada perang narasi di sini. Silakan Pak Dian. Begini, kalau tadi diklaim katanya salah satu klaimnya kan blokade itu dilakukan untuk mencegah eh, kapal-kapal masuk ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Tolong dilihat di dalam Teluk Persia, pangkalan Amerika yang terbesar itu di Bahrain, pangkalan angkatan lautnya. Pangkalan angkatan laut itu sudah porak-poranda karena balasan rudal Iran. Artinya apa? Kapal-kapal yang ada di kawasan Teluk dalam kondisi normal saja itu hanya sekitar 20-an. Mungkin puncaknya 23 kapal. Dengan 23 kapal itu tidak akan mungkin menjaga, mengawal Teluk Persia secara keseluruhan. Apalagi memblokade kapal-kapal yang katanya akan menuju ke port-port Iran. Tolong diingat. Nah, ini yang kedua yang harus dicatat. Dengan adanya sanksi yang sudah bertahun-tahun ini, jarang kapal itu mengambil minyak langsung dari port Iran. Karena mengambil minyak Iran itu dari berbagai tempat. Itulah ke apa namanya kelihayan Iran menyikapi blokade, menyikapi sanksi. Nah, bagaimana caranya? Yang namanya pasar gelap itu ada di berbagai tempat. Yang pasti di luar, sebagian di luar Teluk Persia. Ada di pantai-pantai Iran yang sudah di luar Persia, ada beberapa pelabuhan di sana. Dulu ketika hubungannya baik dengan Oman, Oman juga menjadi sarana untuk menyalurkan minyak-minyak Iran. Kalau dari dalam Teluk Persia sendiri, pelabuhan di Irak atau di Qatar itu juga tempat-tempat menyalurkan minyak Iran. Jadi kalau dikatakan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, ya memang tidak ada kapalnya satu yang ke sana. Yang kedua, kapal-kapal Amerika hanya 20-an, nggak akan mampu. Narasi itu juga dijual dan sekarang masyarakat internasional, saya yakin tidak akan terbeli dengan cara narasi seperti itu. Jadi memang sekarang Amerika mulai kelabakan juga. Narasi kebohongannya itu sudah bisa dibaca oleh berbagai pihak, khususnya Iran. Oke, baik Pak Gosim, terakhir ini kan masih di jubir Kemenlu Iran menyatakan bahwa sekarang Iran sedang mengkaji respon Amerika Serikat terhadap 14 poin proposal yang diajukan Iran via Pakistan sebagai mediator. Nah, apakah Anda melihat proses review pengkajian ini akan berpengaruh terhadap ketegangan yang berlangsung saat ini, Pak Gosim? Berdasarkan sejarahnya negosiasi sama Amerika, bukan hanya Iran negosiasinya Iran sama Amerika, tapi negara-negara yang lain, mereka biasanya tidak mau menerima untungan negara lain ya. Ini hanya tuntutan berlebihan mereka yang mereka mau diktekan kepada negara-negara lain. Tapi masih sebagaimana yang dikatakan di awal berita ini, oleh Ayatollah Ejei, ketua pengadilan Iran itu, pasti tetap opsi pertamanya Iran itu adalah masalah negosiasi dan kedamaian. Oleh karena itu pasti Iran sudah umumkan syarat-syaratnya untuk mengakhiri perang itu. Tapi apakah Iran itu percaya atau harap atau warga Iran itu apakah mereka percaya atau harap itu akan diselesaikan dengan negosiasi ataupun dengan macam itu? Saya sangat tidak pikir begitu. Yani saya kira warga Iran itu sudah banyak kali sudah mereka coba negosiasi dan jalan damai sama Amerika Serikat dan agresor-agresor itu, dan sudah terbukti bahwa itu tidak akan berlaku sama agresor karena itu niatannya mereka. Yani mereka Trump dengan semangat dan dengan bangga dia bilang kami ini macam pembajak dan sudah kita membajak sebagian kapal Iran dan itu menguntung kami macam itu. Ini bahasa yang retorika yang dia pakai. Yani ini pemahaman Amerika Serikat. Mereka hanya mau mengambil resources yang ada di negara-negara yang lainnya, dan mereka tidak akan, saya kira mereka tidak akan berhenti dan tidak akan mereka pastikan syarat-syaratnya Iran itu. Dan
dengan jujur Iran pun tidak sepakat atau tidak percaya, tidak harap bahwa itu akan habiskan dengan dengan tanda tanganan satu negara atau satu kesepakatan damai sama satu negara macam Amerika Serikat. Oleh karena itu, Iran sekarang yang Iran pikir ada dua jaminan nyata yang objektif. Pertama, masalah militernya Iran. Iran pasti kalau kekuatan militernya Iran itu Iran akan angkatkan, akan kuatkan, pasti tidak akan lepas tangan dari apapun saja militernya Iran. Dan kedua adalah Selat Hormuz, yang nampaknya sudah jadi bom nuklirnya Iran sekarang, Selat Hormuz itu. Oleh karena itu, itu adalah jaminan nyatanya Iran yang kita kalau Iran itu dengan menggunakan dua itu, insya Allah bisa memastikan keamanannya, keamanan nasionalnya, dan tidak percaya kepada tanda tanganan atau kesepakatan apapun saja yang akan terjadi. Oke, baik. Tidak percaya pada kesepakatan atau penandatanganan, apalagi kita tahu, kita juga perlu menginformasikan ya bahwa saat ini Zionis Israel terus-menerus menyerang Lebanon Selatan dan terus melanggar ceasefire atau gencatan senjata, dan itu tidak dihentikan. Terima kasih Pak Gosim, Pak Dian sudah bergabung dengan Prime Time News. Terima kasih atas analisisnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.